Supaya ada kesatuan dan persatuan, harus dibuat hubungan yang rapat dan dibuat persaudaraan yang diiringi dengan rasa cinta, kasih dan saling membantu. Lebih daripada saudara kandung, lebih daripada ahli warisnya. Ikatan hanya ikatan iman, ikatan akidah, bukan ikatan darah, bukan suku. Ini belum pernah ada peraturan seperti ini. Antara kabilah, antara suku, yang ada adalah gengsi kabilah. Penuh kesombongan, individualisme, penuh dengan ta'assub, fanatisme, radikalisme, watawali dan intoleransi. Bismillahi wa bibarakatillah. Ya ayyuhal ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله ونبي الرحمة وقائد الأمة للسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati, yang saya kasihi, semoga kita selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan kepada kita rahmat, maghfirah sepanjang hari-hari yang kita lalui di dalam perjalanan hidup kita ini. Salawat dan salam tertumpah dan tercurahkan untuk junjungan kita, kekasih hati kita yang mulia, ikutan kita yang tiada dua, junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan sahabat beliau sekalian. Marilah kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan dan sejarah perjuangan Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sedang membahas yaitu beliau sedang membangun masyarakat baru di Madinah setelah berhijrah ke sana pada tahun 622 Masehi. Jadi langkah beliau dalam membangun masyarakat baru ini diprioritaskan pada 3 hal. Liqamati al-mujtama'il jadid, untuk membangun sebuah masyarakat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau melakukan beberapa langkah yang sangat penting dan strategis
di mana hal itu menunjukkan beliau memang ahli manajemen, ahli perencanaan, di samping leader, pemimpin yang luar biasa. Langkah beliau seperti yang sudah pernah saya gambarkan. Yang pertama adalah mendirikan masjid. Beliau sebelum membangun masyarakat baru, langkahnya membangun masjid. Untuk apa? Masjid itu tempat beribadah, supaya insan yang dibangun ini dan masyarakat yang dibangun ini menjadi insan yang abid, ibadullah, hamba-hamba Allah, dan masyarakat yang diridhai oleh Allah. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, dan juga sebagai sentra pembinaan pendidikan dan pengkaderan umat, dan juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu, utusan-utusan dari berbagai kabilah dan berbagai suku dari berbagai tempat. Jadi multifungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah kedua ialah al-muwakhah, mempersaudarakan bainal muslimin wa khassatan bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muslimin terutama antara golongan muhajirin dan ansar. Karena seperti yang pernah saya terangkan, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, mereka hanya datang membawa badan, pakaian dan iman di dalam dada. Uang dan harta tinggal di kampung halaman, tidak bisa dibawa, diambil, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Sedangkan uang yang ada di dalam kantong mereka tidak cukup untuk meneruskan kehidupan, melanjutkan perjuangan. Sementara mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Dan Madinah sendiri bukan tempat yang kondusif untuk mencari rezeki, bukan pusat perdagangan, bukan pusat produksi. Jadi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah tidak ada jalan lain kecuali dipersaudarakan, di mana orang-orang yang memiliki iman dan badan ini tidak memiliki uang dan tidak punya kemampuan apapun dari segi finansial, dipertanggungkan kepada orang yang kaya, yang bermurah hati. Istilahnya al-muakhah, muakhah, dipersaudarakan, bukan disuruh tanggung ya. Bahasa tidak indah kalau disuruh tanggung. Bahasa yang paling indah mempersaudarakan. Dan dengan mempersaudarakan ini berlakulah jaminan keuangan dan sumber pendapatan walaupun sementara bagi orang-orang pendatang yang miskin ini. Sudah ada jaminan, dan malah dibuat peraturan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hakul tawaruf, ada hak saling mewarisi kalau meninggal dunia. Masuk bahagian faraid diberi kepada kaum muhajirin. Jadi kalau mau membagi harta warisan, yang harus dibagi ialah kepada kaum muhajirin. Tapi tidak lama berlaku sampai perang Badar, turun ayat Allah Surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah.
Orang-orang yang sesama ahli waris itu lebih berhak diberikan harta, saling mewarisi sesama mereka fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Selama ini yang telah berlaku dibuat oleh Nabi mungkin sebagai petunjuk dari Allah juga, tapi bukan dasar Al-Quran. Mungkin pertimbangan dari Rasulullah atas bimbingan Allah, tetapi peraturan yang kedua datang dari Allah, yaitu tidak boleh lagi mereka memberi harta warisan kepada kaum muhajirin, sebab mereka punya kerabat dan asabah sendiri. Tidak lama berlaku, tapi sudah berlaku. Jadi orang-orang yang tidak punya uang sudah ada jaminan, walaupun mereka tidak mau diberikan kebun, tidak mau diberikan harta, cuma mereka share, kongsi dalam hasil panen. Waktu hasil panen kongsi. Ditawarkan, ambil, tidak mau. Seperti Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf diajak oleh Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad mengatakan begini, "Ya akhi, ana aktsaru ahli al-Madinati malan. Fanzur syatra mali fakhudhu wa tahti imra'atani wa anta la imra'ata lak. Fanzur ayyuhuma a'jabu ilayk hatta utalliqaha fa idza inqadat 'iddatuha fatazawwajha." Saudaraku, aku orang yang kaya di Madinah. Orang yang paling kaya di Madinah inilah saya. Tapi bukan karena sombong. Mari saudaraku lihat sebahagian hartaku, ambil untukmu separuh. Wa tahti mar'atan, dan di bawah kekuasaanku ada 2 orang perempuan. Maksudnya dia punya 2 orang istri. Bahasanya lembut sekali. Di bawah kekuasaanku ada 2 orang wanita. Fanzur, coba lihat, mari lihat, ayyuhuma a'jabu ilaik, mana di antara keduanya yang paling engkau sukai, sammihali, tolong tunjuk mana, hatta utalliqaha, sehingga aku ceraikan dia. Fa idza qadat iddatuha, kalau iddahnya sudah selesai, masa iddah sudah habis, fatazawwajha, nikahi olehmu bekas istriku. Masyaallah. Segitu, sampai segitu. Bagaimana cintanya orang muhajir, orang Ansar kepada orang muhajirin. Bagaimana dalamnya persaudaraan Islam yang telah ditanam oleh Rasulullah berdasarkan akidah Islamiyah. Tapi Abdurrahman menjawab, "La ya akhi, barakallahu fika fi malika wa fi ahlik. Tadullani ala as-suq." Saudaraku, terima kasih, semoga Allah memberkati dirimu, keluargamu yang mulia, hartamu yang baik. Saya tidak perlu Anda memberi sebegitu banyak. Tidak perlu Anda berkorban untukku sebegitu hebat. Sadullani ala suq. Tolong tunjukkan saya dan perkenalkan saya dengan orang-orang di pasar. Saya mau berjualan. Jualan apa yang bisa. Tapi akhirnya dia jadi orang yang kaya raya. Ya, yang kaya raya, yang menolong Rasulullah, dan setelah Rasulullah meninggal, istri-istri Rasulullah ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu kaya, miliar kayanya. Azza yuhibbu rahmatullah. Jadi orang-orang yang tidak punya uang seperti Abu Bakar, enggak ada uang lagi. Semua uang Abu Bakar sudah dikasih ke Rasulullah. Semua uang Umar cuma tinggal sedikit, sudah diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan. Rasulullah mempersaudarakan sekarang Abu Bakar dengan orang yang punya uang bernama Kharijah bin Zuhair. Kharijah ini, Abu Bakar, tolong terima sebagai saudaramu, tolong tanggung biaya untuk, ya Rasulullah, saya anggap saudaraku, ini mertuamu ya Rasulullah, aku pandang saudaraku, semua aku urus. Tolong juga Umar bin Khattab ini, pahlawanku, pejuang pendukung perjuanganku. Wahai Utban bin Malik, Utban bin Malik, tolong
Saya persaudarakan sekarang kamu dengan Umar. Ini pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Karena Zaid tak ada uang, Hamzah ada uang. Mereka sama-sama datang dari Mekah, bukan satu muhajir satu ansar. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi, dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Perantau yang bernama dari negeri Persia, Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan Abi Darda, dengan Abu Darda. Begitulah 90 orang dipersaudarakan Rasulullah sehingga selesai masalah ekonomi, masalah yang berhubungan dengan material, selesai. Dan dibuat satu perjanjian yang terdiri pada 16 poin. 16. Ya. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi. Ini adalah satu perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Nabi Allah bainal muslimina wal mu'minina min Quraisy wa Yathrib. Ini adalah peraturan untuk diikuti oleh orang-orang Muslim dan mukmin dari Quraisy, bangsa Quraisy, dan orang Yathrib, orang Madinah. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Dan juga bagi orang yang mengikut jejak mereka, yang bergabung bersama mereka dan berjuang bersama mereka. Siapapun yang masuk, berlaku hukum ini. Siapapun. Nomor 1. Sambil nomor 3. Nomor 3. Innal mu'minal muttaqina ala man bagha alaihim aw ibtagha dasla aw zulmin أو فساد أو إثم أو عدوان بين المسلمين ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. Orang-orang beriman yang bertakwa wajib sama-sama menghadapi orang-orang yang menindas kaum muslimin, man bagha alaihim, yang menindas kaum muslimin, aw ibtagha dasi'ata zulmin, atau menginginkan terjadinya kezaliman, aw ithman, keonaran, aw adwanin, atau terjadinya permusuhan, aw fasadin, terjadinya kejahatan dan kriminal bainal muslimin. Harus siap semua menghadapi orang ini. Orang beriman yang bertakwa harus seias kata dalam menumpas, menindas orang-orang yang berbuat zalim, melakukan keonaran, menumbuhkan permusuhan, membuat tindakan-tindakan kriminal. Harus dihadapi bersama-sama. Nomor 3. Wa inna aydihim alaihi jami'an wa in kana walad ahadihim. Semua mereka harus bersatu menghadapi penjahat, meskipun penjahat itu anak salah seorang dari kaum muslimin. Semua harus bersatu menghadapi penjahat, walaupun ia penjahat itu walau kana ahada waladihim, walada ahadihim, anak salah seorang dari mereka. Nomor 5,
Nomor 4, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Orang beriman tidak boleh membunuh orang beriman yang lain karena membela kafir. Wala yansuru kafiran ala mu'min. Dan tidak boleh, nomor 6, membantu orang kafir dengan meninggalkan orang Islam. Untuk mengalahkan orang Islam, membantu orang kafir, tidak boleh. Nomor. Wa inna zimmatallahi wahidatun. Jaminan dari Allah satu, bulat. Ya. Satu. Hatta orang-orang yang lemah pun dilindungi dalam peraturan ini. Orang yang paling hina, yang paling lemah, bila ditindas oleh orang-orang yang kuat, jaminan Allah membantu orang yang lemah. Tidak boleh membantu orang-orang jahat, walaupun mereka orang hebat dan orang berkuasa. Lihat bagaimana peraturan. Bagaimana peraturan. Walau adnahum, walaupun mereka paling hina, dibela dalam jaminan Allah. Dibela. Saya ambil nomor 12. Nomor terakhir nomor 16, jangan terlalu panjang. Sebelumnya saya ambil nomor satu lagi, nomor 9. Wa inna man tabi'ana min al-yahudi fa inna lahu an-nasra wal uswata ghaira mazlumin wala mutanasirin alaihim. Siapa yang mengikuti perjanjian ini dari golongan Yahudi, fa inna lahu an-nasra, maka dia akan dibantu, ditolong, wal uswata, dan diberi hak yang sama dengan orang beriman, ghaira mazlumin, tidak dizalimi, wala mutanasirina alaihim, dan tidak dibiarkan nasibnya, ditanggung, diurus. Yahudi pun bila mengikut jejak-jejak kami dan mengikuti peraturan ini, diperlakukan sama, dibantu dan tidak diterlantarkan, diberi hak yang sama dalam peraturan Nabi. Lalu nomor 16, innakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa innama raddahu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila terjadi perselisihan di antara kalian, wahai orang beriman, bila ada perselisihan di antara kalian, maka cara menyelesaikannya adalah kembali kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala dan peraturan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Hebat sekali, luar biasa, terkagum-kagum orang. Dalam rangka membangun masyarakat baru, yang sangat perlu adalah dukungan masyarakat. Kemudian masyarakat harus bersatu, kesatuan dan dukungan. Baru tegak masyarakat baru. Supaya ada kesatuan dan persatuan, harus dibuat hubungan yang rapat dan dibuat persaudaraan yang diiringi dengan rasa cinta, kasih dan saling membantu. Lebih daripada saudara kandung, lebih daripada ahli warisnya. Ikatan hanya ikatan iman, ikatan akidah, bukan ikatan darah, bukan suku. Ini belum pernah ada peraturan seperti ini. Antara kabilah, antara suku, yang ada adalah gengsi kabilah, penuh kesombongan, individualisme, penuh dengan ta'assub, fanatisme, radikalisme, wattawali, dan intoleransi. Itu yang ada, itu yang berlaku. Tapi Rasulullah telah membuat masyarakat baru dengan sistem yang baru. Mereka dibangun atas dasar keadilan dan persamaan hak. Yang hitam dengan putih sama, bekas raja atau bekas budak sama, yang kaya yang miskin sama.
Yang pandai dengan orang bodoh sama. Diperlakukan sama dalam undang-undang ini. Luar biasa. Belum pernah ada di bumi seperti ini. Terkagum-kagum. Ya? Terkagum-kagum. Bagaimana kita membangun masyarakat baru? Akidah mereka bermacam-macam, nggak bisa. Terus mereka tidak saling menyayangi, tidak bisa. Tidak saling membantu, tidak mungkin. Saling mengejek, tidak mungkin. Satu pendapat begini, satu pendapat itu, tidak boleh. Mana ada dukungan kalau memang mereka tidak dipersatukan dengan satu keyakinan. Aizai, luar biasa. Undang-undang ini, dustur ini, UUD, Undang-Undang Dasar. Siapa bisa bikin ini? Enggak perlu panitia 9, panitia 20, enggak ada. Min Muhammadin, dari Muhammad An-Nabi, Nabi Allah. Berarti dari Allah. Lihat, enggak ada panitia. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi. Ini satu perjanjian yang dituangkan dalam satu sahifah, satu piagam untuk orang mukmin dan muslimin yang datang dari Quraisy, bangsa Quraisy dan orang Yathrib, orang Madinah, dan siapapun yang ingin bergabung dan ingin berjuang bersama, berlaku undang-undang ini. Ya. Terakhir pada nomor 16, kalau ada perselisihan cara menyelesaikannya kembali kepada peraturan Allah dan Rasul. Selesai. Jangan lari ke lain. Kalau pendapat orang satu begini, satu begitu, satu ini, satu begitu, terpecah. Kalau kembali kepada Allah dan Rasul, bulat. Enggak ada pertikaian. Baik. Sudah selesai. Membangun masyarakat baru sudah ada. Sudah selesai. Sekarang langkah ketiga ialah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Sebab Rasulullah SAW membawa agama yang benar. Yahudi memang musuh Islam. Tetapi Rasulullah tidak membunuh mereka, mengajak mereka untuk membuat perjanjian bersama. Ya. Membuat perjanjian bersama juga disebut dengan Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. 12 poin. Saya ambil yang penting-penting, coba kita dengar. Supaya kita bisa menjelaskan bahawa Islam ini bukan intoleran. Islam ini bukan radikal. Islam ini bukan anti toleransi, tidak. Coba kita lihat. Ya. Ini semua dibuat oleh Rasulullah, perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk menerapkan dan mendambakan ada ketenangan, ketentraman, keamanan, kedamaian di antara masyarakat Muslim dan selain masyarakat Muslim dan non-Muslim. Ya. Jangan bilang Nabi Muhammad teroris. Jangan bilang teroris itu ada agamanya Islam. Jangan. Hah? Ada orang di internet di apa namanya, dalam Facebook, dalam apa namanya, media sosial, medsos ini mengatakan terorisme itu agamanya adalah Islam. Terorisme ada agamanya adalah Islam. Jadi hebat sekali cara menghina Islam. Hayuk dengar bagaimana Rasulullah dengan Yahudi. Coba ditulis. 1. Inna Yahuda Bani Aufin ummatun ma'al mu'minin. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim wa kadzalika li ghairi Bani Aufin minal Yahud. Bahwasanya Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama umat mukminin, terlindung di dalam umat mukminin. Ummatun
Yahudi Bani Auf adalah satu umat ma'al mu'minin, bersama orang beriman. Lil Yahudi dinuhum, untuk orang Yahudi agama mereka, walil muslimina dinuhum, untuk orang Muslim agama mereka. Wa mawalihim, urusan keluarga dan harta terlindung sama. Wa anfusihim, wa anfusuhum, dan diri mereka juga terlindung. Rumah ibadat mereka juga terlindung. Tidak ada yang merusak, tidak ada yang membakar, tidak ada yang mengebom. Lihat. Dan ini berlaku juga li ghairi Bani Aufin, untuk selain Bani Auf minal Yahud, dari Yahudi yang lain. Ada Yahudi lain, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani apa satu lagi? Ya, Quraidah, Bani Quraidah, Bani Quraidah. Ya. Berlaku juga, tidak hanya untuk Bani Auf. Coba lihat berikutnya. Wa inna 'alal yahudi nafaqatahum wa 'alal muslimina nafaqatahum. Orang Yahudi membiayai kehidupan mereka, orang Muslim membiayai kehidupan mereka. Ini sama-sama, tidak bagi-bagi masing-masing. Ya, sumber keuangan, cara mengurus masing-masing. Lalu berikutnya, lam ya'thamim ru'un bihalifihi. Salah seorang dari Yahudi dan Nasrani, dari Yahudi dan Muslim, tidak boleh berkhianat, tidak boleh berbuat laknat kepada halif, kepada sekutunya yang sudah mengikat perjanjian dengan halif. Tidak boleh. Kemudian, wa inna bainahum nasr ala man haraba أهل هذه الذمة، أهل هذه الصحيفة. Antara kaum muslimin dan Yahudi sama-sama menangani dan menindak orang yang memerangi pihak yang telah terikat dalam perjanjian ini. Kalau Yahudi yang diganggu, orang Muslim membantu. Kalau orang Muslim yang diganggu, Yahudi wajib membantu. Ya. Terus. Lalu pada nomor yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifa min hadathin aw istijarin fama radduhu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara kedua pihak yang telah mengikat perjanjian ini timbul perselisihan dan percekcokan di kemudian hari, yukhafu fasad, yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah berat, maka cara menyelesaikannya adalah kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Terus, la yahulu hadzal kitaba duna zalimin aw athim. Nomor 12, tidak berlaku perjanjian ini kepada orang yang berkhianat, dan kepada orang yang tidak berkhianat dan tidak zalim berlaku perjanjian ini. Ya ilahi ya Rabbi, lihat bagaimana Rasulullah SAW membuat satu perjanjian dengan orang Yahudi. Meskipun orang Yahudi sangat membenci orang Islam, tetapi tuntunan Allah kepada Nabi untuk membantu juga orang-orang Yahudi ini, memberi keamanan dan ketenteraman
Jangan mentang-mentang kita sudah jadi Muslim, orang lain tidak boleh hidup. Silakan didakwahkan dengan baik. Tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Bila mereka sudah tidak mau dan masih bersama kita dalam satu ikatan perjanjian, Allah mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 8 surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak seagama denganmu, selama mereka tidak membunuh kamu karena beragama dengan agamamu, dan selama mereka tidak mengusir kamu di dalam menempati tempatmu atau memanfaatkan tanahmu, tidak mengusir kamu dari negerimu, dari tanah airmu. Allah menyuruh kamu berbuat baik dan berlaku adil karena Allah yuhibbul muqsitin. Allah sayang kepada orang muqsitin, orang yang berlaku adil. Coba lihat kaum muslimin. Tetapi tidak lama perjanjian ini dilanggar sendiri oleh orang Yahudi. Begitu baik sudah dilindung, mereka mau buat keonaran. Tidak lama sesudah itu, setelah mereka tekan, mereka berlangganan dengan orang Quraisy berhubungan untuk memerangi Nabi, dan terjadi perang Badar kemudian, termasuk mereka ini. Begitu baik sudah dilindungi dalam satu ikatan perjanjian persaudaraan saling membantu, dianggap umat dalam satu umat Islam juga, dengan penuh toleransi, tenggang rasa, tapi mereka berkhianat. Jadi keburukan bukan dari Islam, bukan dari inti ajaran Islam. Mereka sendiri berkhianat, mereka berbuat zalim, berbuat keonaran, berbuat kriminal, mengadu domba, memecah belahkan persatuan umat. Nah, Azzai wa hibbai rahimakumullah, ini juga satu gambaran bagaimana Rasulullah SAW sejak dini dalam masyarakat baru ini telah membuat satu peraturan tentang toleransi beragama, tenggang rasa. Kita punya rasa menghargai orang lain, menghargai orang, walaupun kita wajib mengajak mereka dengan dakwah dengan baik ke jalan Allah, tapi toleransi tetap ada. Maka jangan khawatir, jangan takut kepada Islam. Islam penuh toleransi. Hanya orang Islam yang duduk bersama orang yang mayoritas non-Muslim, mereka menderita, dizalimi. Di Mekah dizalimi. Di mana-mana. Di mana-mana. Sekarang ini lihat, ketika orang Israel menguasai Palestin, orang Palestin diinjak-injak haknya, dibunuh, dirampas haknya, diperkosa anaknya dengan sewenang-wenang mereka. Dulu di masa orang Islam yang memegang Palestin, Yahudi aman tentram, Yahudi Nasrani terlindung haknya, rumah ibadahnya. Begitu juga di Vietnam. Dulu di sana ada kerajaan Champa. Champa ini orang Muslim, 800 tahun di Champa. Akhirnya dikejar, dibantu oleh Prancis, dikejar ke Kamboja. Ada pindah bangsa Champa ke Kamboja, dan sebahagian besar diantar ke Aceh oleh kerajaan Khilafah Utsmaniyah, diantar ke Aceh. Maka bahasa Aceh sama dengan bahasa Champa. Ya, 60% bahasa Aceh lah bahasa Champa. Ming, Keung, Eung, E, He, O, Mung. Jadi nenek-nenek kita awal sebelum datang orang India, sebelum orang Arab itu banyak dari Kamboja, dari Nha Trang, dari Vietnam. Dulu Vietnam itu namanya Sinhapura. 800 tahun orang Islam duduk di Sinhapura, itulah Vietnam. Thailand itu negeri orang Islam. Kamboja desa namanya. Kamboja desa. Diserang oleh bangsa Mongol, itulah orang Thailand mengusir orang Islam 800 tahun di situ. Dulu orang Islam duduk di Spanyol 800 tahun. Ketika orang Kristen berkuasa, pilih 3. Masuk Kristen. Kedua, berangkat ke negeri yang lain.
Ketiga, serahkan leher untuk dipotong dengan pedang. 3 pilihan ada. Lihat. Azza ya hibbar. Lihatlah apa yang telah dibuat oleh Nabi. Bukankah itu penuh dengan keadilan, penuh dengan toleransi? Cara hidup dengan peradaban modern memang harus begini. Dengan tidak melupakan dakwah, terus dakwah dengan jalan yang benar. Tapi hak-hak orang lain juga harus kita hormati dan kita akui. Inilah kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat adanya. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.